Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan lagi soleh-solehnya, lagi solehah-solehanya. Dan yang pasti lagi nungguin episode terbaru dari channel Dongeng Bocah. Adik-adik, memasuki season ketiga kali ini, Dongeng Bocah kembali dengan wajah baru. Apa coba? Sekarang gantian. Uncle Lob dapat bagian opening sama closing untuk menyapa adik-adik. Sementara Kang Murdi nanti akan mendongeng untuk adik-adik semua. Seru kan? Ya udah, langsung simak videonya ya. Silakan Kang Murdi. Terima kasih Uncle Lob. Baik adik-adik, di episode perdana season 3 Dongeng Bocah kali ini, Kang Murdi akan membacakan kisah fenomenal sepanjang masa. Apa ya? Di episode kali ini, Kang Murdi akan menceritakan ada orang-orang yang tidur lama banget. Tidurnya sampai 309 tahun. Emang bisa? Ya bisa lah. Allah itu maha kuasa. Kalau Allah punya kehendak, tentu semua bisa. Dan ini dia ceritanya. Kisah menakjubkan ini terjadi pada masa lalu, yaitu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Kisah tentang 7 orang pemuda yang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah Ashabul Kahfi. Kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Nanti adik-adik bisa cari ya di Al-Quran kalian di rumah masing-masing. Nah, dikisahkan mereka ini kejadian ini terjadi di sebuah negeri yang bernama Ephasus. Negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Decianus. Dia memerintah pada tahun 249 sampai dengan tahun 251 Masehi. Raja Decianus ini sangat kejam. Dia suka menyiksa orang-orang yang soleh. Hal ini karena sang raja adalah penyembah berhala. Makanya dia ingin seluruh rakyatnya untuk ikut menyembah berhala seperti dirinya. Kalau rakyatnya tidak mau, maka akan dipaksa. Kalau tidak mau juga, maka mereka akan disiksa. Benar-benar raja yang sangat kejam. Tahukah adik-adik, kalau ada rakyatnya yang menentang, maka sang raja tidak segan-segan untuk membunuh rakyatnya. Makanya banyak rakyatnya yang takut dan akhirnya terpaksa ikut menyembah berhala. Tapi ternyata ada pemuda-pemuda soleh, pemuda-pemuda yang beriman dari golongan bangsawan yang menolak untuk menyembah berhala. Nah adik-adik, mengetahui akan hal itu, Raja Decianus marah besar, murka. Lalu dia memerintahkan pengawalnya untuk segera membawa pemuda-pemuda tersebut ke hadapannya. Sesampainya di hadapan raja, pemuda itu ditanya, "Mengapa kalian tidak mau menyembah berhala?" Mereka pun menjawab, "Kami hanya mau menyembah dan beribadah kepada Allah SWT." Sang raja tidak kehabisan akal. Dia pun menawarkan sesuatu. Kalian mau harta
atau tahta, atau semuanya. Apapun yang kalian minta akan aku kasih, asal kalian mau mengikuti menyembah berhala. Namun pemuda-pemuda itu tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran raja. Tidak, Tuan Raja, kami tetap hanya mau menyembah dan beribadah kepada Allah SWT. Lalu apa yang terjadi? Raja pun murka. Tapi sang raja rupanya masih memberikan kesempatan sekali lagi bagi para pemuda-pemuda itu untuk memikirkan tawaran yang diberikan oleh sang raja. Pikirkan sekali lagi. Aku akan memberikan harta berlimpah dan jabatan yang wah untuk kalian. Asal lupakan Tuhanmu dan ikutlah menyembah berhala. Bagaimana? Tapi iman di dada pemuda-pemuda itu tetap teguh dan tetap menolak tawaran sang raja. Sang raja akhirnya benar-benar murka dan hendak menangkap pemuda-pemuda itu. Lalu pemuda-pemuda itu pun segera melarikan diri agar terhindar dari pemaksaan Raja Decianus untuk menyembah berhala. Mereka pergi demi menyelamatkan iman. Mereka pergi dan meninggalkan kota dengan menunggangi kuda, menaiki perbukitan di Gunung Tikaius. Tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Di sana mereka lantas bermaksud bersembunyi di dalam sebuah gua. Saat perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seorang penggembala bersama anjingnya yang bernama Kitmir. Rupanya pemuda tersebut juga memiliki keimanan yang sama dan memutuskan untuk bersama mereka masuk ke dalam gua. Nah adik-adik, pas di dalam gua, mereka pun bisa beribadah kepada Allah dengan bebas dan leluasa. Mereka berdoa, memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari kejaran tentara Raja Decianus. Lalu keajaiban itu pun terjadi. Allah SWT menutup pendengaran dan penglihatan mereka sehingga mereka tertidur dengan pulasnya dalam waktu yang cukup lama. Dari hari ke hari, berganti hari, kemudian berganti bulan, berganti tahun, bertahun hingga 309 tahun mereka tertidur di dalam gua. Subhanallah, lama sekali. Setelah tertidur selama 309 tahun, kemudian Allah SWT membangunkan mereka. Dikisahkan para pemuda itu terbangun karena mendengar suara seseorang yang sedang bekerja di luar gua. Mereka bangun dengan wajah berseri-seri. Mereka saling bertanya, berapa lama kira-kira mereka tinggal di tempat itu? Lalu salah satu pemuda itu pun menjawab, Allah lebih mengetahui berapa lama kita tinggal di sini. Salah satu dari mereka kemudian keluar mencari makan dan memastikan bagaimana keadaan kota.
Saat dalam perjalanan, dia pun merasa heran karena melihat orang-orang yang sudah beriman, orang-orang soleh, dan keadaan kota pun berubah. Ternyata zaman sudah berganti. Mereka terbangun pada saat raja yang jahat tadi sudah tidak ada. 7 pemuda tadi bangun pada saat masa pemerintahan Kaisar Romawi Timur, Theodulus yang kedua. Tepatnya pada tahun 408 sampai 450 Masehi. Akhirnya mereka bertuju pergi menemui kaisar dan menceritakan kisah mereka. Demi melihat dan mendengar kisah yang luar biasa, kaisar pun tersentuh. Sayangnya, tidak berapa lama setelah kejadian itu, ke-7 pemuda itu kemudian meninggal dunia. Innalillahi. Nah, begitulah kisahnya tentang Ashabul Kahfi. Seru kan adik-adik? Bisa ya, tidur 309 tahun. Zaman sudah berganti. Subhanallah. Masya Allah. Kamu dikembalikan channel ini ke Uncle Lop. Silakan Uncle Lop. Ya Allah, kamu ceritanya bagus banget. Terima kasih ya Kang Murdi sudah menambah wawasan baru tentang sejarah peradaban, tentang kisah Ashabul Kahfi. Adik-adik pemirsa channel Dongeng Bocah jadi makin memahami tentang sejarah. Sekali lagi terima kasih ya Kang Murdi. Nah adik-adik, itu tadi kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah yang tercatat dalam sejarah tentang 7 pemuda yang beriman yang melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Ini ada lagunya loh, ada nasyidnya loh. Angkel coba nyanyikan ya. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah Urdu. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Saya Uncle Lop pamit. Wassalam.